Pemerintah akan membentuk instansi baru yaitu Kementerian Investasi. Kementerian ini nantinya akan mengambil alih seluruh tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pembentukan Kementerian Investasi diharapkan dapat menggenjot investasi di Indonesia. Namun sejumlah pihak mengkritisi dan menilai mengubah BKPM menjadi Kementerian Investasi adalah langkah yang tidak perlu. Benarkah demikian? Apakah mengubah BKPM menjadi Kementerian Investasi tepat untuk menggenjot investasi? Kami akan mengulasnya bersama Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia, dan Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta. Dan Mas Faisal masih akan bergabung bersama kita nanti. Kita langsung ke Pak Sarman. Pak Sarman, selamat malam. Selamat malam, salam sehat dan semangat selalu Mbak Ga. Iya, salam sehat Pak Sarman. Pak Sarman, bagaimana Kadin akhirnya melihat langkah Presiden yang akan mengubah BKPM menjadi Kementerian Investasi? Apakah ini kemudian disebut sebagai langkah positif kalau kita bicara untuk meningkatkan dan mendapatkan investasi berkualitas di Indonesia? Ya, jadi bahwa pembentukan Kementerian Investasi ini kan merupakan salah satu amanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan lahir pertama bagaimana agar mampu memberikan suatu pelayanan yang lebih maksimal dan juga menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan dari sisi perizinan, regulasi yang selama ini sangat-sangat menghambat daripada investasi kita. Ya, karena judul daripada undang-undang ini adalah Cipta Kerja, tentu memang yang sangat dibutuhkan adalah bagaimana agar investasi investor ini itu bisa cepat masuk ke Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa target investor tahun 2021 ini adalah sekitar 900 triliun. Jadi artinya memang dibutuhkan suatu instansi yang selevel dengan kementerian lain. Jadi BKPM ini nantinya apabila dia sudah menjadi satu kementerian, berarti kan dia akan lebih lincah, akan lebih mudah melakukan koordinasi, kemudian juga akan lebih mudah melakukan mengambil kebijakan dengan berbagai kementerian-kementerian yang lain. Karena kita tahu bahwa untuk masalah regulasi, perizinan kan yang tidak hanya ditangani oleh nanti Kementerian Investasi, tapi nanti akan ada koordinasi dengan kementerian-kementerian lain. Apakah itu nanti Kementerian Perindustrian, ya, UKM misalnya, kemudian juga kementerian yang lain. Jadi pasti ada koordinasi. Jadi dengan adanya Kementerian Investasi ini akan lebih lincah, akan lebih cepat membuat suatu kebijakan yang mampu menarik investor kita untuk masuk ke Indonesia. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masa saat seperti ini, ya, bahwasanya investor ini menjadi salah satu harapan kita. Karena ada 4 indikator pertumbuhan ekonomi kita. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga, yang kedua adalah investasi, yang ketiga adalah ekspor, yang keempat adalah belanja pemerintah. Nah, harapan kita bahwa investasi ini menjadi salah satu yang kita harapkan bisa kita datangkan ke Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita, apalagi kalau sampai target tahun ini bisa tercapai 900 triliun, berhemat kami itu ya sangat-sangat bisa membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita ke arah yang positif. Jadi kalau bagi kami pengusaha, bahwasanya kebijakan Pak Jokowi untuk membentuk Kementerian Investasi ini adalah kebutuhan yang mendesak dan sangat urgent untuk bagaimana mampu mengimplementasikan daripada amanat Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sudah akan diberlakukan. Oke, bagaimana kemudian Kementerian Investasi, kalau tadi Pak Sarman mengatakan persoalan utama masalah investasi adalah persoalan izin. Bagaimana kemudian persoalan investasi di Indonesia ini semata-mata bisa diselesaikan dengan mengubah satu badan BKPM menjadi Kementerian Investasi? Gambarannya seperti apa? Apakah dengan adanya kementerian ini yang tadi problem-problem masalah perizinan itu akan jadi lebih mudah dan lebih lincah kalau tadi Pak Sarman katakan? Ya, harapan kita seperti itu ya. Apalagi kita lihat contohnya nih ya. Contohnya selama ini yang terjadi adalah ketika ada investor masuk ke Indonesia, itu di tingkat pusat itu sudah karpet merah, itu sudah dapat izin. Tapi ketika ke daerah, ya, apakah itu ke provinsi, kabupaten, kota, ini ada masalah baru lagi, di mana sana ada lagi
regulasi-regulasi di daerah yang menghambat investor ini. Nah, dengan adanya kementerian ini kita harapkan akan mampu merespon dengan cepat permasalahan perizinan ini supaya terintegrasi dari pusat sampai daerah. Jadi artinya ketika misalnya sudah dapat izin dari pemerintah pusat, itu tidak ada lagi hambatan di daerah. Oke. Nah, di sinilah salah satu mungkin yang harus segera dilakukan oleh Kementerian Investasi yang baru nanti, supaya betul-betul bahwasanya kementerian ini akan mampu katakanlah melabrak semua hambatan-hambatan di bidang investasi ini. Jadi memang harapan kita Kementerian Investasi ini akan betul-betul mampu pertama ya meningkatkan pelayanan. Nah, pelayanan ini tentu dari sisi waktu, dari sisi regulasi yang efektif, yang singkat. Kemudian yang paling penting adalah misalnya bagaimana perizinan itu berbasis IT gitu loh. Tidak ada lagi antri di loket misalnya, tapi pengusaha-pengusaha ini sudah bisa mengurus berbagai perizinannya melalui kantornya, melalui online misalnya. Nah, ini harus yang perlu dibenahi. Kemudian nanti juga akan membuat blueprint investasi kita ini supaya nantinya misalnya bagaimana agar investasi ini tidak lagi Jawa sentris, tapi itu akan menyebar ke seluruh daerah. Nah, hal-hal ini, fungsi-fungsi ini yang kita harapkan nanti akan dapat dilakukan oleh Kementerian Investasi yang baru nanti. Oke, dan hambatan-hambatan itu selama ini belum bisa diselesaikan oleh instansi yang levelnya atau tingkatnya hanya sekelas badan begitu ya. Dibutuhkan satu instansi yang mempunyai atau taraf kementerian begitu untuk menyelesaikan masalah itu begitu ya Pak Sarman. Pak Sarman, Pak Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia sudah bergabung bersama kita. Pak Faisal, saya ingin minta pandangan Anda, apakah memang dengan mengubah satu instansi dari badan kemudian menjadi kementerian nantinya akan bisa berdampak secara signifikan terhadap iklim investasi di Indonesia? Dari sisi kewenangan saya rasa memang ada perbedaan signifikan kalau dalam bentuk badan dengan dalam bentuk kementerian. Ya, kalau kemudian tapi dampak terhadap investasi, terhadap iklimnya mungkin ya ada perubahan cukup signifikan. Tapi kemudian apakah kemudian bisa mengatasi berbagai macam kendala investasi, saya rasa ini kita perlu melihat secara lebih jauh ya bahwa sebetulnya kendala investasi itu beragam. Ya, yang sering kita dengar memang salah satunya izin, itu betul. Ya, jadi masalah tumpang tindih, masalah ketidaksinkronan antara kebijakan di pusat dengan daerah diantaranya, gitu ya, itu memang salah satu yang menjadi permasalahan dalam investasi. Tapi kita juga perlu sadar bahwa di luar itu, permasalahan investasi juga banyak yang lain ya. Dimensi yang lain itu misalnya dari sisi ketersediaan infrastruktur ya, itu bukan hanya masalah perizinan tapi juga masalah akses, masalah ketersediaan infrastruktur pendukung dan lain-lain. Lalu juga permasalahan dari sisi ini dia, kejelasan daripada kebijakan itu sendiri ya. Jadi bukan hanya dari sisi perizinannya tapi arah kebijakan ya. Grand design daripada investasi ke depan itu seperti apa. Itu juga menjadi pedoman bagi para investor, karena investor itu melihat bagaimana kebijakan pemerintah kan, gitu. Nah, jadi itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan ya. Kalau kemudian ingin naik istilahnya upgrade dari badan ke kementerian gitu ya, karena otomatis menterinya kalau sebetulnya kalau naik ke tingkat kementerian atau upgrade ke status kementerian, makanya mestinya punya kewenangan yang lebih ya. Satu misalnya dalam hal membuat regulasi terkait dengan investasi ya, bisa membuat peraturan menteri, bisa juga melakukan deregulasi, kemudian bertanggung jawab langsung kepada presiden begitu ya. Jadi semestinya ada konsekuensi yang harus juga diemban. Jadi bukan hanya dari sisi kewenangan, tapi konsekuensi yang lain adalah kapasitas daripada internal dalam bentuk kementerian gitu ya, termasuk diantaranya kemampuan secara substansi, bukan hanya administrasi, teknis dan lain-lain, tapi juga secara substansi juga harus lebih tinggi lagi gitu ya, termasuk misalnya gitu ya lead bank ya melakukan penelitian dan juga pengembangan terkait dengan permasalahan-permasalahan investasi di Indonesia. Nah, salah satunya saya rasa itu juga konsekuensi yang perlu diperhatikan ya untuk kemudian naik menjadi kementerian. Oke, dengan kemudian berubah menjadi kementerian, tadi Anda katakan ada masalah tumpang tindih yang diharapkan bisa selesai. Apakah kemudian nanti bisa selesai ataukah justru menciptakan masalah baru begitu, Mas Faisal? Tapi dijawab setelah jeda, kita akan lanjutkan sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast segera kembali.
Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas soal efektivitas Kementerian Investasi yang baru saja disetujui untuk dibentuk. Saya ke Mas Faisal. Mas Faisal, bicara soal tumpang tindih dengan adanya BKPM saat ini yang menjadi instansi yang mengkoordinir dari berbagai lembaga kementerian yang terkait dengan masalah investasi. Dengan kemudian meningkatkan satu badan ini menjadi kementerian yang selevel dengan kementerian-kementerian lain. Apakah kemudian nanti tidak justru terjadi tumpang tindih ataupun terjadi masalah ego sektoral yang biasanya menjadi masalah kompleks di birokrasi kita? Bergantung nanti sejauh mana sebetulnya wewenang yang diberikan kalau dalam bentuk Kementerian Investasi. Karena kalau yang diinginkan tadi adalah mengatasi permasalahan koordinasi, semestinya kalau kemudian untuk urusan investasi dalam koordinasi misalnya Kementerian Investasi, semestinya misalkan begini, kalau ada permasalahan dengan daerah, jadi memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lebih kuat, misalnya dengan Kementerian Dalam Negeri misalnya. Lalu untuk permasalahan investasi luar negeri, ada permasalahan misalnya dalam hal investor asing dengan dalam negeri. Ada hubungannya nanti Kementerian Luar Negeri juga. Atau hubungan misalnya kesepakatan perdagangan yang berkaitan dengan investasi. Nah ini hubungannya dengan Kementerian Perdagangan. Jadi sejauh mana nanti wewenang yang diberikan ya itu secara kelembagaan ya, dalam hal koordinasi di bidang investasi. Tapi di luar masalah institusi kelembaganya juga saya rasa yang berpengaruh nanti apakah bisa nanti mengatasi permasalahan yang menghambat investasi adalah juga siapa yang menduduki jabatannya atau siapa the man behind the gun. Ya itu juga mempengaruhi juga bukan cuma institusinya, siapa orang di belakangnya dan kapasitas baik secara kelembagaan maupun secara individu ini sangat sama-sama pentingnya ya untuk yang menentukan nanti dari sisi efektivitas dalam mengatasi permasalahan investasi. Oke, kalau bicara kemudian siapa yang paling tepat menduduki Menteri Investasi ini, menurut Anda kriterianya seperti apa? Apakah kemudian pejabat yang saat ini menduduki jabatan BKPM sudah cukup memiliki kriteria yang tepat untuk memegang tampuk kekuasaan di Kementerian Investasi? Ya, saya lebih memilih untuk menceritakan kriterianya ya. Jadi paling tidak ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk siapa the man behind the gun itu tadi. Pertama tentu saja kapasitas dari sisi leadership ya, karena sebagai menteri yang kemudian harus mengemban tugas yang lebih besar lagi daripada kepala badan kan, termasuk diantaranya mengkoordinasi dengan menteri-menteri yang lain, apalagi kalau nanti juga menteri-menteri yang harus juga dia harus berkoordinasi misalnya yang orang yang lebih senior, jadi memiliki leadership yang lebih bagus. Lalu dari sisi kapasitas secara substansi, teknis juga mengetahui, memahami ya kondisi investasi. Jadi bukan hanya tataran secara umum saja, tapi juga kalau bisa yang lebih dalam, gitu ya. Lalu yang ketiga tentu saja track record dari sisi integritas ya. Jadi yang mestinya ya memang ini syarat yang penting ya. Jadi bahwa dari cerita track recordnya tidak ada cacat misalnya. Ya, jadi ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi orangnya bisa membangun trust ya, dipercaya untuk kemudian menduduki jabatan itu ya, dan juga memang untuk kepentingan orang banyak bahwa investasi ini tidak lantas kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Saya rasa dari tiga itu mestinya harus bisa dipenuhi. Siapa kalau kemudian dengan Anda menyebutkan ada tiga kriteria utama ini, siapa yang sosok-sosok yang menonjol yang punya kriteria ini, Mas Faisal? Ya, saya menghindari untuk menyebut orang-orangnya karena saya juga tidak tahu secara personal seperti apa. Tapi yang jelas kriterianya tiga itu tadi itu, Mbak. Oke, Pak Sarman mungkin yang punya gambaran kurang lebih yang bisa yang memenuhi kriteria yang tadi disampaikan oleh Mas Faisal ini. Ya, saya setuju yang disampaikan oleh Mas Faisal tadi ya. Tapi kalau kita lihat kinerja Kepala BKPM setahun terakhir ini, ya kita juga harus memberikan apresiasi. Ya, Pak Bahlil misalnya dalam target investasi tahun 2020 yang tadinya di 800
triliun ternyata mencapai 826 triliun misalnya. Berarti itu kan suatu prestasi. Kemudian yang kedua, kita lihat dalam setahun ini kan juga beliau sangat produktif ya, melobi berbagai investor-investor kelas kakap untuk masuk ke Indonesia. Kemudian banyak investasi-investasi yang selama ini mangkrak, ternyata dengan gebrakan Pak Bahlil misalnya, itu juga sudah bisa aktif kembali. Jadi artinya dengan pengalaman hampir 1,5 tahun ini, menurut hemat kami Pak Bahlil sangat layak untuk dipertahankan untuk menjadi Menteri Investasi, Mbak Eva. Gitu. Oke. Kalau kemudian tadi Mas Faisal mengatakan ada 3 kriteria soal leadership, kemudian kapasitas substansi dan juga track record. Menurut Pak Sarman, dari kacamata pengusaha, apalagi yang kemudian dibutuhkan seorang Menteri Investasi dengan kondisi dan juga iklim investasi di tanah air? Ya, yang paling utama adalah bagaimana mampu memperbaiki peringkat daya saing kita, ya kan? Karena peringkat daya saing kita ini kan yang selalu menjadi perhatian Bapak Presiden, ya. Bagaimana agar dari sisi perizinan ini lancar, kepastian berusaha ini juga bisa lancar, misalnya. Nah, ini menjadi salah satu harapan kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya kementerian ini betul-betul menjadi kementerian yang memang diberikan kewenangan penuh ya dalam membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan investasi, gitu loh. Ya, jadi betul-betul diberikan kewenangan penuh sehingga sifatnya nanti hanya koordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain. Nah, kemudian kan sudah ada juga kebijakan Mbak Eva yang namanya pelayan terbaru satu pintu. Nah, ini sangat kita harapkan supaya pelayanan terpadu satu pintu ini itu lebih lagi tingkatkan pelayanannya, ya. Karena masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini kan bukan hanya untuk investasi, tapi juga kepada pelaku-pelaku usaha dalam negeri. Misalnya, bagaimana punglinya juga nanti tidak ada lagi, bagaimana juga pelayan UKMI juga bisa lancar lagi, bagaimana misalnya perizinan-perizinan koordinasi dengan pemerintah daerah juga lebih efektif. Jadi kita sangat berharap banyak ketika nanti kementerian ini sudah dibentuk, kita dari pelaku usaha banyak sekali harapan kita bagaimana benang kusut yang selama ini masalah perizinan ini bisa terurai kembali sehingga kita harapkan nanti ketika katakanlah pasca Covid ini ekonomi kita akan bisa tumbuh kembali dan dunia usaha bergeliat dengan pelayanan yang perizinan dari Kementerian Investasi. Itu Mbak Eva. Oke, Pak Mas Faisal, kalau kemudian tadi Pak Sarman mengatakan bahwa Kepala BKPM yang sekarang punya track record yang bagus begitu selama 1,5 tahun terakhir. Kalau Anda melihatnya, apa kemudian positif dan negatif apabila Kepala Badan BKPM yang saat ini menjabat kemudian hanya tinggal berganti baju saja begitu ya dari kepala badan kemudian berubah menjadi menteri. Apa positif dan negatifnya? Ya, saya rasa begini, tadi yang dijelaskan memang salah satu yang dilihat tentu saja adalah bagaimana kinerja investasi. Yang saya rasa memang ada beberapa plus point ya. Kalau sepanjang pandemi memang secara umum investasi mengalami penurunan secara agregat total ya. Tapi ada beberapa kita melihat selama 2020 itu peningkatan di beberapa sektor yang saya pikir sangat strategis ya. Salah satu misalnya adalah investasi di manufaktur yang di tahun-tahun sebelumnya sebelum 2020 itu selalu mengalami penurunan. Ya. Nah, ini di 2020 itu mengalami peningkatan. Nah, salah satu kalau lihat dari kinerjanya itu secara sektor-sektor yang strategis yang tumbuh ya. Nah, itu satu. Tapi yang perlu dilihat juga adalah bukan hanya seberapa besar investasi yang masuk secara value ya dalam US dollar ataupun dalam rupiah, tapi juga kualitas daripada investasi tersebut ya. Dan kita kembalikan lagi bahwa ide ini muncul kan adalah karena sebagai turunan daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi artinya ini mestinya dikaitkan juga dengan penciptaan lapangan kerja. Artinya investasi yang dilihat itu juga harus melihat sejauh mana investasi yang masuk ini menciptakan lapangan kerja di dalam negeri yang lebih besar, yang lebih banyak. Itu satu. Lalu yang kedua juga selain lapangan kerja juga tentu saja multiplier effects ya, nilai tambah dan keterlibatan dari pelaku-pelaku di dalam negeri sebagai konsekuensi atau dampak daripada investasi yang masuk. Jadi kualitas itu juga harus dilihat gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kalau berbicara plus minus ya, kembali lagi tadi kalau dari sisi plusnya memang ada beberapa catatan positif ya sepanjang paling tidak yang saya lihat sepanjang 2020. Nah,
walaupun kita melihat secara keseluruhan ya kalau sepanjang pandemi memang di mana-mana investasi itu menyusut ya, tapi secara agregat ya. Tapi kalau kita melihat beberapa sektor strategis ada yang masih tumbuh, dan saya pikir itu perubahan pattern yang harus diteruskan saya rasa setelah bahkan pada masa pemulihan nanti ya. Oke, oke. Kalau dari Kadin kemudian melihat secara positif adanya Kementerian Investasi ini, harapan Anda sejauh mana kemudian adanya Kementerian Investasi itu bisa meningkatkan tingkat investasi di dalam negeri? Ya, tentu yang saya katakan tadi bahwa dengan Kementerian Investasi ini, ya kita dari Kadin, dari pelaku usaha kan memiliki suatu harapan besar, terutama dalam hal pelayanan perizinan yang pasti gitu kan ya, karena kita tahu bahwasanya perizinan kita ini juga kan daya saingnya juga kita masih kalah ya dengan negara tetangga kita seperti Vietnam misalnya, makanya kita tahu bahwa beberapa investor juga kan kabur juga ke Vietnam. Karena ini kan karena daya saing dari sisi berbagai pelayanan kita dan kepastian. Tapi dengan adanya Kementerian Investasi ini kan kita memiliki suatu harapan yang sangat besar. Bagaimana meningkatkan investor kita untuk masuk ke Indonesia, investor asing. Kemudian juga bagaimana menggairahkan daripada investor lokal ini juga. Dengan cara apa? Dengan pelayanan yang lebih baik, yang lebih pasti. Ya. Apalagi misalnya kalau nantinya perizinan itu bisa dilakukan secara online, misalnya tidak ada lagi calo, tidak ada lagi yang namanya katakanlah pungli-pungli. Nah tentu ini kan memberikan suatu angin segar bagi pengusaha kita. Kemudian misalnya yang masalah perizinan kepada UKM, ya di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini juga nanti kan UKM itu izinnya hanya satu gitu loh, hanya satu saja, selembar saja sudah cukup. Nah ini kan menggairahkan juga akan meningkatnya nanti yang namanya pengusaha-pengusaha baru, anak-anak muda kita untuk terjun kepada dunia usaha, karena pelayanan perizinannya itu yang sudah sangat-sangat sederhana dan pasti. Kalau selama ini kan coba mahasiswa kita ingin jadi pengusaha, sudah pusing duluan dengan perizinan karena sudah banyak sekali gitu. Tapi dengan adanya satu perizinan yang tunggal ini, dan itu nanti bisa betul-betul dikelola oleh Kementerian Investasi yang baru, saya rasa ini akan membawa angin segar kepada iklim dunia usaha dan investasi kita, Mbak Eva. Oke, artinya kendala atau hambatan utama soal investasi yang kemudian dihadapi oleh para pengusaha ini utamanya adalah masalah perizinan begitu ya Pak Sarman. Dan menurut Anda apakah apa saja kemudian prioritas-prioritas utama yang kemudian harus diselesaikan oleh Kementerian Investasi yang nantinya akan segera dibentuk dan juga akan segera dilantik menteri barunya? Ya, saya rasa begini ya, yang paling penting nanti dijawab adalah bagaimana mampu memberikan, meyakinkan dunia usaha bahwa dengan ada kementerian baru ini, ada reformasi besar-besaran di bidang perizinan. Itu yang paling utama di situ. Sehingga apa? Ada nuansa baru, ada angin segar, ada pelayanan yang baru dari pemerintah terhadap apa yang selama ini menjadi kendala dari dunia usaha kita. Nah, untuk itulah makanya langkah-langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana menyusun blueprint yang sebenarnya Pak Faisal tadi. Harus ada blueprint ke arah mana investasi kita. Apakah dengan adanya kementerian ini akan mampu mencetak misalnya lapangan pekerjaan baru. Itu kan karena bagaimanapun tujuan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bagaimana mendatangkan investor yang juga mampu menyediakan lapangan pekerjaan kepada anak-anak bangsa kita. Apalagi kita tahu dengan adanya COVID-19 ini, jutaan yang sudah di PHK, masih banyak yang sudah dirumahkan. Ini butuh suatu jaminan supaya mereka nanti mendapat pekerjaan. Dengan adanya kementerian ini, itu menjadi harapan besar bagi kita. Untuk menggerakkan investasi, sekaligus dampaknya adalah mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk anak-anak bangsa. Begitu. Oke, terakhir dari Anda, Mas Faisal, Anda sepakat ya bahwa Kementerian Investasi ini merupakan angin segar bagi iklim investasi dan juga dunia usaha kita. Apa kemudian pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan Kementerian Investasi atau Menteri Investasi yang baru nanti? Ya, yang pertama pekerjaan yang paling penting dan juga berat ya menurut saya, karena kita berharap pemulihan ekonomi ini segera kita alami ya di 2021 ini ya, dan salah satu kuncinya adalah memang di investasi untuk mendorong ekonomi itu, karena kita ekonomi dibentuk oleh
paling besar konsumsi rumah tangga, yang kedua adalah investasi. Jadi investasi menjadi penting, satu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan, yang kedua juga untuk tadi untuk menciptakan lapangan kerja. Nah, jadi ini buat saya untuk kalau kemudian diangkat menjadi dalam bentuk kementerian, ya ini lebih kepada sebuah harapan saya rasa ya, supaya bisa nanti betul-betul bisa menjalankan mengemban misi tersebut gitu ya. Karena kalau kita melihat misalnya di beberapa negara yang lain, ya sebetulnya berbeda-beda approach-nya. Jadi ada negara yang punya kementerian khusus untuk investasi, ada yang tidak. Nah, tapi misalkan kita contoh misalkan Vietnam ya. Vietnam itu yang kita tahu banyak menyerap investasi dalam dalam 1 dekade terakhir. Nah, itu mereka memang punya namanya Ministry of Planning and Investment. Jadi investasinya bergabung dengan perencanaan. Jadi kembali lagi kalau kita lihat di sini ada grand design di balik pembentukan suatu kementerian itu gitu ya. Kalau di Vietnam berarti membacanya dia adalah ini planning itu harus berkaitan dengan investasi. Jadi dia menggambarkan prioritas. Saya rasa begitu. Oke, kita harapkan tentunya harapan-harapan terhadap Kementerian Investasi ini dari pengamat ekonomi atau dari ekonom dan juga dari pengusaha ini bisa terwujud. Terima kasih Bapak-Bapak atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam. Meksiko terus genjot uji klinis vaksin COVID-19 buatan dalam negeri. CNN Indonesia Newscast segera kembali.